Bisa open kameranya, teman-teman. Kak, suaranya nggak jelas. Maaf ya, putus berarti sinyalnya. Maaf ya. Oke, kita coba dulu sebelum kita mulai. Kalau saya bilang hai, saya teman-teman bilang halo. Hai. Halo, Kak. Oke, silakan teman-teman yang open kameranya bisa di open kameranya, bisa lihat wajah baru ini. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan ada Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat-Nya kita bisa bertatap muka meski belajar online dan segala ya sehat semuanya. Hai. Oke, insyaallah jasma ya. Salam tetap kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita di jam jahiliyah menuju jannah dengan antara agama. Ya, teman-teman, dari sini saya sebagai MC sekaligus moderator pada acara yang luar biasa ini, yaitu beasiswa mengenai Al-Quran. Saya mau coba temanya apa dan kali ini saya jawab. Oke, dan jelas semuanya Kak. Bentar. Suaranya Kak. Bentar. Ya, saya mohon maaf kalau dari atau putus karena memang kondisi yang saya kurang bagus. Mohon maaf ya. Kita lanjutkan ya. Jadi saya sebagai MC sekaligus moderator akan membaca pada ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah jawaban, yang ketiga adalah baca inti, yaitu kita akan berdiskusi banyak dan kita akan mendengar materi yang dibaca. Kemudian ada yang selanjutnya adalah jawab, lalu ada yang selanjutnya adalah nah, teman-teman, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dan kita salam bersama. Saya katakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, acara selanjutnya adalah tilawah dari penulis. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kaf
يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهان العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي آكرا وقد بلغت من الكبر إتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Tuhan. Ya, pasti teman-teman juga udah ada yang buat bisa pada show hari tema puasa mengejar bersama gitu. Nah, langsung saja ya untuk pembicara pertama pada pagi hari ini, beliau lahir di Boyolali 1 Juli 2001. Wah, semoga sekali ya. Alamatnya di Sidoarjo, RT 2 RW 8 RW 2 Karangmojo, Rego, Boyolali. Beliau di Fakultas Usuluddin dan Dakwah dengan prodi Psikologi Islam. Psikologi Islam. Riwayat pendidikan beliau di SMP IT Azhar Sragen, PPT Kiki Quran 4, SMA Muhammadiyah 1 Klaten, PPT 3. Riwayat organisasi beliau, staf bidang BPT Nurul Ilmi 2020. Prestasi yang beliau raih adalah penerima beasiswa tahfidz. Nah, langsung saja ya kepada Mbak Orchida Rifkia Azhar. Silakan.
Bismillah, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Oke, alhamdulillah. Oke, hamdan syukurillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalan singkat ya, tadinya mungkin kurang jelas. Nama saya Orchida Rizky Azhara Biliana, bisa dipanggil Kak Orchid ya, dari Prodi Psikologi Islam gitu ya. Nah, alhamdulillah senang sekali hari ini bisa bertemu dengan calon orang-orang hebat ya. Insya Allah hari ini kita akan diskusi tentang beasiswa tahfidz ya, beasiswa tahfidz. Bisa tolong di share screen, Kak? Sudah ya. Nah, ya, sudah siap menerima materi ya? Sudah dari hari apa ini? Sudah materi terus, materi beasiswa terus ya? Masih bisa menerima materi? Insya Allah teman-teman? Insya Allah. Ya Allah, ya. ya Allah. Nah, beasiswa mahasiswa berprestasi non-KIP. Ini, jadi kemarin kalau masih ingat ya, kan sudah dijelaskan tentang apa itu beasiswa mahasiswa berprestasi non-KIP. Nah, di situ kan ada beberapa jalur penerimaan ya. Ada lewat prestasi luar biasa, ada lewat non-akademik, ada juga lewat akademik, dan satu lagi lewat tahfidz. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah beasiswa mahasiswa berprestasi non-KIP yang tahfidz ya, yang khusus untuk tahfidz gitu ya. Nah, sama seperti beasiswa mahasiswa berprestasi non-KIP kemarin, beasiswa ini itu diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi di jalur akademik, di jalur tahfidz ya, di jalur tahfidz yang di luar penerima beasiswa KIP gitu. Bisa dilanjut share screen-nya. Oke, nah kriteria penerima beasiswa hampir sama seperti beasiswa non KIP kemarin ya. Kriterianya adalah mahasiswa aktif minimal semester 2. Nah, mahasiswa aktif minimal semester 2 ini nanti dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan menyerahkan KTM atau kartu tanda mahasiswa ya. Nanti yang bakalan adik-adik dapat ketika sudah masuk kuliah, sudah aktif kuliah, nanti ada KTM kartu tanda mahasiswa. Nah, ini harus dijaga ya, harus dijaga benar-benar supaya nanti untuk persyaratan bukan cuma untuk daftar beasiswa ya, yang lain-lain juga. Jadi dijaga dengan baik supaya nanti kalau misalkan ada apa-apa, ada mau daftar-daftar apa itu bisa terbukti bahwa kita adalah mahasiswa aktif di universitas tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tahfidz Al-Qur'an minimal 10 juz. Nah, syaratnya ini adalah harus memiliki hafalan minimal 10 juz. Nah, tahu dari mana? Tahunya nanti dengan menyertakan syahadah atau sertifikat. Nah, kalau misalkan kita ini sudah menghafal di sebuah lembaga gitu ya, terus nanti misalkan kita lulus di lembaga tersebut, pasti ada yang namanya bukti bahwa kita sudah menghafal juz sekian gitu ya. Nah, itu nanti yang disertakan di berkas-berkas beasiswanya gitu. Kemudian yang ketiga ada tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain. Nah, sama ya seperti kemarin, tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain supaya mahasiswa lain juga bisa merasakan gitu ya, juga bisa merasakan beasiswa lain selain kita gitu ya. Kalau misalkan kita sudah dapat beasiswa tahfidz, nah jadi jangan ikut beasiswa yang lain gitu ya, supaya teman-teman yang lain tuh bisa dapat juga gitu. Kemudian yang keempat ada tidak pernah atau sedang dikenai sanksi pelanggaran kode etik mahasiswa. Nah, ini juga ya, misalkan pernah di DO atau pernah apa gitu ya. Nah, itu insya Allah aman lah teman-teman di sini, insya Allah baik-baik semua ya. Kemudian ada tambahan juga, jadi
salah satu pertimbangan khususnya adalah pernah menjuarai gitu ya, pernah ikut lomba ajang nasional atau internasional juara 1, 2, dan 3. Nah, itu walaupun nggak wajib ya, nggak wajib kalau teman-teman ada yang mau daftar biasa tahfidz itu kan nggak wajib, tapi pasti jadi pertimbangan gitu ya, pasti jadi pertimbangan khusus kalau misalkan mungkin kita pernah ikut lomba MTQ atau lomba MHQ atau lomba yang berkaitan dengan apa namanya Al-Quran ya, berkaitan dengan Al-Quran itu pasti juga jadi pertimbangan khusus. Juga nanti itu di beberapa ini di setiap semester, di setiap pendaftaran itu biasanya beda-beda. Ada yang apa namanya minimal itu IPK-nya harus 3, ada yang minimal IPK-nya harus 3,25. Nah, jadi daripada ribet-ribet ya, daripada ribet-ribet 3 atau 3,25. Nah, nanti apa namanya yang penting kita sudah usaha dari awal, kalian masuk kuliah, kuliah yang tekun, kerjakan tugas dengan baik gitu ya, insya Allah mau IPK-nya 3,25, 3,5 itu juga nanti insya Allah akan memudahkan kita kalau kita sejak awal sudah apa namanya melakukan sesuatu dengan semaksimal yang kita bisa gitu ya. Kemudian boleh lanjut Kak slide-nya. Nah, mekanisme pendaftaran. Mekanisme pendaftaran ini tata cara untuk mendaftar sebagai penerima beasiswa tahfidz ya. Yang pertama ada mengisi formulir. Nah, mengisi formulir ini adalah apa namanya formulir online ya, formulir online. Nah, ini nanti akan disertakan ketika pendaftaran sudah buka ya, pendaftaran sudah buka. Misalkan kita buka siakat nih, kita buka siakat, kemudian nanti muncul pendaftaran tahfidz, pendaftaran beasiswa tahfidz gitu ya. Nah, itu nanti ada panjang gitu ya, informasinya banyak. Kemudian salah satunya adalah mengenai mekanisme pendaftaran. Nah, nanti disertakan link untuk mengisi formulir. Nah, formulirnya itu isinya nanti adalah upload berkas-berkas ya. Jadi sebelum berkas yang dikumpulkan, difoto terlebih dahulu, di-scan terlebih dahulu untuk kemudian apa namanya di-upload secara online di formulir pendaftaran gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengirim berkas, mengirim semua berkas sesuai ketentuan gitu ya. Nah, sesuai ketentuan itu seperti apa? Nah, ini sebenarnya ada beberapa ini ya, beberapa cara gitu ya, tapi saya khususkan untuk yang tahfidz gitu ya. Itu ada mengirimkan berkas pendaftaran secara langsung atau lewat pos ke bagian kemahasiswaan gitu ya. Nanti kalau di kampus itu ya, ini kalau apa namanya, kalau mau diingat-ingat ya, kalau mau diingat-ingat, jadi nanti di kampus itu ada yang namanya beasiswa fakultas dan beasiswa institut gitu ya. Nah, beasiswa tahfidz ini termasuk ke dalam beasiswa institut. Nah, kalau misalkan kita daftarnya beasiswa fakultas gitu ya, itu nanti cukup menyerahkan berkas-berkas ke bagian fakultas. Tapi kalau misalkan kita mau daftar beasiswa tahfidz, beasiswa institut yang lain gitu ya, itu kita ngirimnya itu ke subbab kemahasiswaan, ke bagian rektorat gitu. Oke, boleh dilanjut slide-nya. Kemudian, nah setelah kita mendapatkan beasiswa ya, sudah melewati apa pengumpulan berkas, sudah melewati mekanisme pendaftaran yang lain, kemudian kita mendapatkan beasiswa gitu ya. Nah, kewajiban penerima beasiswa itu apa aja sih Kak gitu ya? Kewajiban penerima beasiswa itu ada 2 gitu. Sebenarnya ada 3, tapi yang satu saya kurang yakin kalau itu wajib dilaksanakan. Jadi saya sebutkan 2 saja. Nah, pertama adalah penggunaan beasiswa. Nah, beasiswa ini harus digunakan untuk apa? Nah, beasiswa ini boleh digunakan untuk membayar UKT, kemudian membeli buku. Nah, membeli buku, kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain yang ada kaitannya dengan perkuliahan. Misalkan buat apa ya? Kalau misalkan kuliah itu soalnya nggak bayar terlalu banyak ya, nggak bayar-bayar, paling mungkin fotokopi atau apa gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang offline gitu ya. Kalau yang online tuh nggak pernah fotokopi. Jadi nggak nggak ada kegiatan perkuliahan yang lain selain mungkin beli buku atau bayar UKT gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat LPJ. Nah, membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan beasiswa. Nah, setelah kita gunakan beasiswa itu, ya misalkan kita pakai untuk beli buku gitu ya, nanti jangan dibuang bukti pembelian bukunya. Untuk apa? Untuk disertakan ketika kita membuat laporan pertanggungjawaban gitu. Kalau misalkan
uangnya dipakai untuk bayar UKT gitu ya. Berarti bukti pembayaran UKT itu tidak boleh hilang untuk disertakan saat kita menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan beasiswa begitu. Boleh dilanjut, ya? Oke. Sama seperti kemarin ya. Tips supaya bisa mendapatkan beasiswa tahfidz gitu ya. Yang pertama, rajin mencari informasi. Nah, rajin mencari informasi. Informasi ini bisa kita dapatkan di mana sih? Nah, informasi ini bisa kita dapatkan di Siakat. Kalau misalkan mau yang anti hoax ya, itu bisa kita dapatkan di Siakat. Jadi sering-sering main ke Siakat gitu ya. Nanti di Siakat itu banyak banget berita-berita terbaru tentang dunia kampus gitu ya, termasuk tentang pembukaan beasiswa. Beasiswa apapun, bukan cuma beasiswa tahfidz gitu ya. Jadi yang dari sekarang nih pengen punya keinginan nanti mau jadi beasiswa hunter ya, pemburu beasiswa, berarti harus sering-sering main ke Siakat gitu ya. Harus sering-sering main ke Siakat, lihat sudah buka apa aja nih beasiswa. Nah, biasanya beasiswa itu bukanya itu kalau yang semester 2 ya, berarti di bulan Februari mungkin sudah mulai pembukaan. Kalau kemarin kalau beasiswa tahfidz dan non KIP itu buka di bulan Februari. Nah, itu dari bulan Februari itu kita sudah harus sering-sering nih buka Siakat, lihat tanggal pendaftarannya, kemudian pengumpulan berkasnya kapan. Nah, itu kan nanti dijelaskan ya di Siakat. Jadi jangan lupa sering-sering main ke Siakat. Nah, kalau misalkan kalian adalah orang yang bukan orang yang suka main ke Siakat ya. Kalau saya pribadi tuh agak kurang suka main ke Siakat. Nah, kalau misalkan kita tuh nggak suka main ke Siakat, berarti kita harus cari cara lain supaya kita bisa dapat informasi dari banyak sumber gitu ya. Dari banyak sumber tapi juga terpercaya. Nah, di UPMI Nurul Ilmi ini kita nanti bakal ketemu banyak banget orang yang pastinya juga punya banyak banget informasi gitu ya. Nah, kemarin saya juga dapetnya bukan dari Siakat, tapi dari teman-teman organisasi, dari teman-teman UPMI gitu ya. Dikasih, ini loh ada pendaftaran beasiswa, mau ikut enggak gitu. Nah, alhamdulillah daftar dan alhamdulillah dapat gitu. Nah, itu salah satu manfaat kita kenal sama banyak orang, mau berukhuwah lebih luas gitu. Kemudian yang kedua ada maksimalkan doa dan usaha. Nah, setelah kita dapat informasi nih, oh ternyata kalau misalkan mau daftar beasiswa tahfidz itu dia harus hafal 10 juz gitu ya. Oh berarti sejak sekarang nih, sejak masih semester 1, kita maksimalkan nih berdoa sama Allah supaya Allah mudahkan jalan kita untuk mendapatkan beasiswa, kemudian berusaha gitu ya, berusaha. Oh masih ada waktu untuk menghafal Quran misalkan. Juga kalau misalkan kita mau daftar beasiswa yang lain yang mengharuskan IPK-nya 3,5 gitu misalkan, minimal 3,5 gitu ya. Nah, dari semester 1 ini kita sudah harus siap-siap gitu ya. Gimana nih caranya supaya aku bisa dapat IPK 3,5 sehingga aku nanti bisa mendaftar beasiswa yang aku pengen gitu ya. Jadi maksimalkan usahanya itu bukan ketika menjelang mau mendaftar gitu ya, tapi dari awal gitu ya. Dari awal kita punya niatan mau daftar beasiswa. Aku dari sekarang nih maba-maba, adik-adik maba ini dari sekarang udah punya niatan, aku nanti kalau misalkan ngampus aku harus dapat beasiswa. Nah, mau dapat beasiswa apa, syaratnya apa gitu ya. Jadi bisa kita usahakan sejak sekarang, dari semester 1 diusahakan misalkan harus punya berkas ini gitu ya. Berarti dari sekarang tuh sudah mulai dikumpulkan berkasnya. Mungkin nanti suruh mengumpulkan bukti pembayaran, misalkan bukti pembayaran. Oh berarti nanti kalau aku sudah bayar UKT, buktinya itu tidak boleh hilang gitu ya, supaya nanti aku bisa mendaftar di beasiswa gitu ya. Gitu. Terus habis itu yang ketiga ada jangan malas mengumpulkan berkas. Nah, yang saya maksud jangan malas mengumpulkan berkas ini karena lihat saya kemarin itu ada beberapa calon-calon penerima beasiswa gitu ya yang tumbang di tengah jalan karena malas gitu ya, malas mengumpulkan berkas gitu ya. Waktu kita lihat nih persyaratannya, oh banyak banget ya yang harus dikumpulkan. Ada ini, ada itu, harus cari ini, harus cari itu. Nah, kalau misalkan beasiswa institut ini, dia itu kan salah satunya adalah harus mencari surat dari fakultas, ya, surat dari fakultas.
bahwa kita tidak menerima beasiswa apapun pada saat itu. Nah, itu agak rumit, memang agak rumit gitu. Tapi padahal mungkin kerumitan itu akan menjadi peluang kita untuk mendapatkan beasiswa. Tapi banyak mahasiswa yang akhirnya memutuskan untuk berhenti. Ah, udahlah ribet kayak gini, udahlah nggak usah cari-cari lah, paling juga nanti nggak keterima. Nah, kayak gitu. Pemikiran-pemikiran seperti itu ya, yang kadang tuh bikin celah kita untuk berhasil itu jadi gagal gitu, jadi nggak jadi gitu. Padahal mungkin kita bisa apa namanya, tinggal sedikit gitu ya, tinggal sedikit berjuang gitu ya, tapi kita sudah terlanjur, ah udahlah nggak usah. Nah, akhirnya nggak dapat gitu ya. Padahal mungkin kalau misalkan kita daftar tuh bisa aja gitu. Nah, kemudian yang terakhir, jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Nah, sama lanjutan dari yang sebelumnya, jangan takut gagal. Nah, kadang-kadang, dan saya pribadi nih ya, termasuk orang yang udah insecure sama orang-orang di sekitar sekitar kita gitu ya, buat adik-adik yang mungkin juga ngerasa kayak gitu. Bahkan kadang ada orang-orang yang dia tuh insecure sama persyaratan beasiswanya sendiri aja udah insecure gitu ya, belum ketemu sama orang lain aja udah insecure gitu ya, baru lihat persyaratannya kok banyak banget gitu, udah insecure. Kayaknya kok persyaratannya banyak banget ya, harus kayak gini, harus kayak gitu. Kayaknya orang-orang yang masuk ke sini tuh eee, orang-orang yang daftar beasiswa tuh orang-orangnya pintar semua deh, orangnya lancar semua deh hafalannya deh, atau yang lain-lain gitu ya. Nah, itu jangan takut gagal. Nah, kalau saya pernah dengar itu ya, ketuk semua pintu biar Allah yang membukakannya. Jadi, tugas kita itu kan berusaha maksimal gitu ya, tugas kita itu berusaha maksimal. Kalau misalkan ada banyak pintu di depan kita, ketuk semuanya, nanti Allah yang pilih, oh ini yang terbuka buat kamu. Nah, tugas kita adalah jangan pernah takut mencoba, gitu ya, jangan pernah takut mencoba, diketuk semuanya, dicoba semuanya, nanti yang terbuka yang mana itulah jalan kita, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tidak pernah mengetuk, gitu ya, kita terlalu takut untuk mengetuk pintu, akhirnya apa ndak ada yang terbuka untuk kita, gitu ya. Jadi apa namanya, jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut gagal, gitu. Kemudian slide selanjutnya. Oke, sudah akhir ternyata. Oke, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah pada Allah dan jangan engkau lemah. Gitu. Jadi dari sekarang yang sudah punya semangat untuk menjadi pemburu beasiswa, semangat gitu ya, semangat mencari informasi, semangat mengumpulkan berkas dan lain sebagainya. Yang paling penting semangat jadi mahasiswa yang baik, mahasiswa yang tekun, mahasiswa yang taat. Nah itu nanti insya Allah akan membawa kita pada kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau misal dari sekarang gitu ya, dari nanti kalian masuk kuliah, kalian sudah beritikat untuk menjadi mahasiswa yang tekun, mahasiswa yang rajin, mahasiswa yang taat dengan aturan main guru, dosennya gitu ya, atau yang lain-lain gitu ya, taat mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, itu nanti pasti akan terbuka banyak jalan gitu ya. Bukan cuma lewat beasiswa tahfidz, tapi juga beasiswa yang lain. Atau apa namanya, bukan cuma lewat beasiswa, tapi juga mungkin lewat lomba-lomba atau yang lain sebagainya gitu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga yang sedikit tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kak ya untuk waktunya. Oh ya, selanjutnya kita sambung untuk materi yang kedua. Beliau lahir di Karanganyar 7 September, alamatnya di Hutan Sari, RT 12 RW 26 Jatiwarna. Jadi Karanganyar tentram. Beliau merupakan mahasiswa juga, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ada Bahasa angkatan 2020. Riwayat pendidikan beliau di TK Jatiwarno, SDN 3 Jatisobo, SMPN 1 Jatipuro, Pondok Pesantren Modern Al-Iman Putri Ponorogo. Riwayat organisasi beliau adalah staf bidang pelayanan umat Hukmi Nurul Ilmi tahun 2020. Dan prestasi yang pernah beliau raih, beliau merupakan juara 1 Piala Rektor cabang storytelling. Baik, langsung saja kita sambut materi kita yang luar biasa.
Mbak Nia Pratiwi. Silahkan. Cek, cek, cek. Apakah suara saya kedengaran? Dengeran Kak. Keren Kak. Oke, Dengeran Kak. siap. Masih semangat ya, dan harus tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Kak Derita selaku moderator untuk waktunya dan Ukmin Nurul Ilmi yang telah mengadakan talkshow beasiswa yang sangat bermanfaat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang mana telah senantiasa mencurahkan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu di acara talkshow beasiswa dari Ukmi Nurul Ilmi ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa, salawat bertangkaikan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Terima kasih kepada Kak Moderator dan Ukmi Nurul Ilmi ya yang telah memberikan fasilitas yang sangat-sangat bermanfaat bagi mahasiswa baru dan saya sendiri khususnya karena dari sini kita bisa sharing dan kenalan. Oke, sapa-sapa dulu ya. Tadi udah dikenalin sama Kak Drita. Aku mau ngenalin lagi ya. Well, di sini nama saya Nia Pratiwi. Maba-maba boleh banget manggilnya Kak Nia ya. Dan di situ sudah ada Instagramnya, boleh di-follow ya Nia CT25. Nanti kakak follow back kok, tenang aja. Terus ada nomor WhatsApp juga, ya jadi boleh sharing-sharing atau curhat, boleh banget open konsultasi. Dan di sini kesempatan pada kali ini kita akan membahas tentang kiat-kiat menjadi mahasiswa berprestasi. Oke, sebelum masuk ke materi, boleh dong ya, Kak Nia mau sapa-sapa dulu nih, maba yang mana semangatnya tuh luar biasa sejagat raya dan gak ada duanya. Sampai-sampai panitianya pun ikutan semangat dan aura semangatnya maba tuh sampai ke sini loh. Wah, keren pokoknya. Oke, sekarang Kania mau cek dulu suaranya dari Fakultas Adab dan Bahasa. Mana dong suaranya kalau boleh tahu? Adakah? Ada Kak. Ada Kak. Wah, keren-keren. Wah, 2 juta. 2 juta, keren. Lalu dari Fakultas Syariah, mana nih suaranya? Ada Kak. 5 juta, banyak banget. Terus lanjut lagi apa sih? Feby ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah. Where are you? Ada Kak. Ada Kak. Sip, mantap. Apalagi sih? FUD ya? FUD mana dong? Jangan mau kalah nih. FUD. Ada Kak. Ada Kak. Oh, satu lagi ya? Oh, ini paling jos ini. FIT. Pasti paling duanya ada. Ya nggak? Hadir Kak. Siap. Walaupun kali ini, kesempatan pada kali ini kita cuma via daring, tapi semangat kita nggak boleh kering dan nggak boleh garing. Dan walaupun cuma via virtual, semangat kita nggak boleh abal-abal. Oke, lanjut ke slide berikutnya ya Kak Operator. Oke, kita ini dulu ya. Iya, tadi bener Kak. Sebelumnya dulu. Ya, kan tadi habis dengerin Kak Orchida ya, pasti kan otaknya butuh refreshing bentar nih, jangan masa habis dapat materi, masukin materi lagi nanti, wah meledak. Oke, sekarang kita game sebentar dulu ya, boleh nanti adik-adik jawabnya di kolom chat aja ya, jadi kolom chatnya tuh kita usahakan maksimalkan jangan sampai kayak jangkrik, suara jangkrik, krik gitu. Oke, di sini ada gambar apa dan boleh dilengkapin di kolom chatnya dong. Ada yang tahu ini apa ya? Nah, bentar aku sambil buka kolom chat. Mesir. Oh, siap. Wah, keren. Terkenal banget ya. Oke, kalau Mesir, kalau misalkan adik maba ini dengar kata Mesir, kira-kira apa sih yang istimewanya Mesir atau apa sih yang terbesit dalam pikirannya kalian itu apa? Kira-kira. Kalau Mesir itu identik dengan apa gitu? Speaking Al-Azhar. Oh, ini Al-Azhar Kairo. Semoga ya. Oke, bagus. Oke, kisah Nabi Musa, keren. Oke, ke slide berikutnya ya, Kak Operator.
Oke ya, selanjutnya kita lihat gambarnya. Ada 2 gambar, bisa dilengkapi ini apa? Ini Indonesia. Indonesia. Nawang Azhara Indonesia kan. Selain Nawang, ada yang tahu ini negara mana? Yuk di kolom chat ditulis yuk. Indonesia. Sip, Indonesia, negara yang apa sih ya? Pokoknya keren ya negara kita. Ketika kita dengar kata Indonesia, kira-kira apa sih yang terkenal dari Indonesia itu? Apa dong? Kira-kira apa? Boleh yang negatif, positif, boleh terserah lah ya. Mungkin orang-orangnya ramah, atau netizennya Indonesia itu emang top, paling top ya. Ada yang mau mengutarakan? Bali. Kayak akan alam, wah alam melimpah ruah dan kita harus bisa memaksimalkan potensinya. Keindahan alamnya, kalian juga indah banget, sumpah. Budayanya, Oke, terima kasih banget ya atas respon kalian. Oke, lupa nih, Kania lupa. Boleh dong yang off cam bisa on cam, biar Kania bisa kenalan juga, biar tahu wajah-wajah orang hebat di masa depan. Yuk. Dan kita harus sedekah dulu ya, sedekah 5 detik deh. Sedekah apa? Tahu? Sedekah senyum dulu yuk. Senyum 5 detik ya, 5 detik aja. Biar kita tambah semangat dan tetap bersyukur pada pagi hari ini. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih yang udah on cam dan kasih senyuman terhebatnya ke aku. Oke, Kak Operator bisa ke slide selanjutnya. Sip. Yang pertama. Apa itu prestasi? Kira-kira prestasi itu apa ya? Prestasi. Minum susu Z biar tambah prestasi. Itu kalau iklan ya. Tapi kalau prestasi, pencapaian. Benar pencapaian. Suatu capaian. Jadi prestasi itu, kalau Kania pribadi nih ya, pencapaian, hasil, dan proses. Jadi hasil dan proses atas usaha yang telah kita lakukan. Jadi kita nggak berpatokan sama apa ya hasilnya. Kalau hasilnya aja nanti cuma ada berhasil atau gagal. Indahnya keberhasilan atau suramnya kegagalan. Tapi kalau kita berpatokan juga dengan proses, maka kita akan mengapresiasi diri. Walaupun kita gagal, tapi kita tetap berhasil karena kita bisa melewati proses itu. Nah, contoh prestasi nih, banyak banget ya, kayak kalau maba-maba itu prestasinya banyak banget. Apa ya? IPK tinggi. Atau rajin sholat 5 waktu itu juga prestasi loh ya. Rajin ngaji. Terus nanti abis ini kan ada 17 Agustus. Pasti banyak banget lomba-lomba. Nah itu menangin. Itu juga suatu prestasi. Jadi prestasi itu nggak monoton yang hanya harus ada bukti hitam di atas kertas putih ya. Yang harus ada sertifikatnya tuh nggak perlulah. Yang penting kita bagaimana kita mengapresiasi diri kita, mengapresiasi potensi kita, supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, bisa slide selanjutnya, Kak Operator. Kak Operator. Oke, next, Kak. Oke ya, jadi di sini kita akan sharing aja ya, sharing. Aduh, ayamnya. Kita sharing-sharing, kita happy-happy aja. Yang mau sambil makan, minum, ngepel, cuci piring, cuci baju, nggak apa-apa. Disambi-sambi aja, di happy-happy. Oke, kiat. Yang pertama itu, yang paling pertama dan utama itu niat ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu balik lagi ke niat kita. Kalau niat kita pengen upgrade skill, ikut prestasi, pengen ikut cabang lomba nih. Niatnya kita apa dulu? Jangan sampai niat kita salah. Niatnya biar famous, biar ini, jangan, itu bisikan setan ya. Jadi kita niatkan dulu, niatnya lillahi ta'ala, niatkan sebagai ajang untuk mengasah skill atau mencari tahu, aku tuh bisa apa sih, aku tuh belum tahu bakatku apa nih, wah coba-coba dulu nih, berarti dicoba-coba dulu, niatnya harus lurus, ya lurus jangan belok-belok. Oke, selanjutnya Kak. Nah, yang kedua itu duit, money, cuan, fulus. Ya, uang itu bukan segalanya, tapi duit itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Duit di sini itu bukan fulus, money, cuan ya, yang bisa buat shopping gitu. Tapi duit di sini singkatan. D adalah doa,
U adalah usaha, I adalah ikhtiar, dan T adalah tawakal. Nah, di sini ini tuh kunci buat kita ketika kita berproses mencapai suatu tujuan kita harus benar-benar ngasih duit di situ, doa, usaha. Karena gini, doa tanpa usaha itu kosong. Sedangkan usaha tanpa doa itu sombong. Jadi kita harus melibatkan Allah dulu dalam segala urusan kita. Kita minta izin sama Allah, minta restu sama Allah, dan jangan lupa kita juga harus minta restu sama orang tua karena ridallahu fi ridho walidain. Dan doa dan usaha itu bagaikan sepasang sepatu yang selalu beriringan, tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi kita benar-benar kalau usaha itu juga harus benar-benar ya. Dan terkadang di tengah usaha itu nanti pasti kita akan mengalami fase di mana kita itu ngerasa kayak bosen, males, letih, terus bingung. Lanjut nggak ya? Kira-kira aku tuh sampai sini tuh yakin nggak sih? Udah setengah jalan. Nah, itu kalian nanti kalau berjuang di tengah-tengah berjuang dapat fase seperti itu tuh hal yang menurut aku pribadi, karena aku sering ngalamin, jadi itu manusiawi ya. Tapi di situ nanti gini, capek nggak apa-apa, istirahat dulu nggak apa-apa, nyerah jangan. Besok kita harus bangkit lagi, kita review ulang, kita ingat-ingat ulang tuh tujuan kita ikut lomba ini apa sih, terus niat kita itu apa, sih? Dan kita udah sampai setengah jalan loh, masa iya mau nyerah? Ya nggak? Karena kita nggak tahu seberapa dekatkah kita dengan kesuksesan kita. Andaikan gini, kita udah berjalan 70%, kan tinggal 30% lagi tuh. Tapi kita malah memilih untuk pergi, untuk menyerah. Ya nggak jadi menang dong. Padahal kita bentar lagi bakalan sukses. Makanya kita udah memilih untuk berjuang, kita usahakan, kita harus sampai final, kita harus sampai di garis finishnya, begitu. Oke, jadi apapun itu, gini, ada satu quotes lagi aku baru ingat, maaf ya, ini kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat gitu. Ini, takdir itu milik Allah, tetapi usaha dan doa itu milik kita. Ya nggak? Bener banget. Karena Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya dengan usahanya sendiri. Jadi kuncinya tetap Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Oke, ke slide selanjutnya. Kakak. Iya, perluas relasi pertemanan. Perluas relasi pertemanan. Pertemanan, ya. Kita itu harus memperluas relasi pertemanan ya. Karena manfaatnya tuh banyak banget. Coba deh, ada yang tahu nggak kira-kira kalau misalkan kita punya relasi temen di mana-mana, di luar negeri ada, di luar pulau ada, di luar provinsi ada, luar kota, luar desa, luar dusun ada, kira-kira manfaatnya apa? Coba boleh diketik di kolom chat. Boleh yang gokil-gokil nggak apa-apa, nggak usah yang yang harus sesuai ejaan EYD itu nggak apa-apa. Santai-santai. Nggak kok kalau dapat nilai jelek dari Kak Panitianya. Ayo, kira-kira apa sih manfaatnya kalau misalkan kita dapat punya relasi banyak tuh? Ada yang tahu ya? Oh, belum. Ya, baiklah. Pengenalan lingkungan mereka. Ya, biar bisa sharing ya. Jadi kita tahu Bandung tuh kayak gini, kalau Jawa kayak gini. Wawasan pastinya. Iya, that's right. Wawasan. Dari wawasan. Kita nambah ilmu tuh. Bisa sharing kayak gini. Mempelajari rezeki. Bener banget. Banyak anak, banyak rezeki. Banyak teman, juga banyak rezeki. Kalau misalnya kita lagi bokeh, nggak punya uang, kita bisa tuh minjem ke temen. Nanti tapi harus dibayar, jangan lupa nggak bayar. Menambah dapat informasi yang dapat informasi. Terkadang gini Kak Nia itu dapat informasi lomba-lomba kayak gitu juga dari teman, dari temennya di sini kakak tingkat ya. Jadi relasi itu nggak melulu tentang teman seangkatan, tapi juga bisa teman kakak tingkat. Wah, kalau bisa tuh kakak tingkatku tuh penting banget buat relasi pertemanan kita. Kayak kemarin tuh ya, udah ada Kak Tegar, Kak Liana, terus Kak siapa lagi tuh banyak banget. Itu boleh tuh kalian save nomor WA-nya, terus kan bisa tahu story-story-nya. Siapa tahu
2 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, kita bisa menjadi partner kerja kan masa depan nggak ada yang tahu. Terus menambah silaturahim ya, bener banget. Silaturahim itu bener banget ya. Kita punya teman banyak, kita nih mau ke Solo, aduh Solo nanti nginep ke siapa ya? Oh iya inget, aku punya teman Solo, di chat minta tolong dong jadi tour guide-nya di Solo. Wah keren tuh. Nanti ada lagi misalkan punya teman di Mesir, pengen ada apa? Pengen itulah fotoin Ka'bah terus ada tulisannya. Minta kayak gitu juga bisa tuh karena kita punya teman di sana. Jadi silaturahim, menambah silaturahim. Saling tukar pikiran ya, kayak gini nih kita tukar pikiran bisa ya. Nanti kalau misalkan malu atau apa malu tanya di sini nggak apa-apa, chat Japri aja ya, chat Japri Kak Nia tadi. Nomor saya boleh disimpan. Boleh banget malah. Menambah keluarga. Iya, kita ini keluarga tanpa kakak. Wah, keren. Keren banget, kalian udah pada bisa nih udah tahu manfaat relasi yang luas. Yuk, kakak yang ke slide selanjutnya ya, Kak. Apa sih? Iya, bisa minta tolong kalau lagi jauh dari keluarga. Iya, bener. Kadang teman itu malah yang lebih ngertiin kita gitu. Kadang kita kalau mau curhat itu kalau ke orang tua tuh rada malu, tapi larinya ke teman. Cari mentor dan lingkungan yang mendukung. Cari mentor. Mentor di sini nggak usah yang cari-cari yang harus les private, bayar ngeluarin apa tuh cuan tuh nggak usah. Gampang banget. Tadi kan kita udah dapat relasi pertemanan yang luas tuh. Dari situ kita kalau misalkan kayak dari kemarin aja storytelling-nya Kania aja ya. Sebenarnya Kania tuh nggak punya bakat storytelling, cuma pengen nyoba-nyoba aja, terus nyari tahu. Karena ada yang pernah nonton ini nggak drama Korea itu, Startup. Itu Kania belajar cari mentor dan lingkungan yang mendukung itu dari drama Korea Startup itu. Jadi drama Koreanya itu nggak melulu yang negatif ya. Nah di situ kita cari mentor. Cari mentornya gini, kan kita nggak tahu mau ngelangkah tapi belum tahu apa-apa. Nah kuncinya kita cari mentor. Kita cari kenalan. Misalkan nih Kak Derita pintar storytelling. Wah Kania ini cari kontaknya, minta nih ke teman-temannya Kak Derita. Boleh minta namanya Kak Derita nggak? Oh boleh ya. Nanti kita sok kenal sok dekat, tapi dalam dalam ranah sopan santun ya. Jangan Kak Diri nggak boleh karena awal kenal itu harus kita sopan santun dulu. Nanti caranya gini, Kak Derita, kenalin nama saya Nia gitu. Boleh nggak Kak kenalan? Udah dibalas, kita review. Wah, tadi nggak sengaja Nia spoiler Instagramnya Kak Derita dan wah prestasinya Kak Derita tuh bagus banget dan aku tuh kepanggil gitu loh Kak, hatiku tuh kepanggil pengen belajar dengan Kak Derita, pengen banget kayak gitu. Kira-kira Kak Derita berkenan nggak ya kalau misalkan ngasih tips atau ngajarin Nia biar bisa jadi anak didiknya gitu. Nah itu biasanya kakak tingkat bakalan ngerasa wah terapresiasi. Terus insya Allah pasti kok nggak mungkin ditolak. Nah, di Ukmi Nurul Ilmi ini kakak-kakaknya banyak banget yang baik-baik. Dan kalau misalkan kalian mau belajar apapun itu, cari kakak-kakaknya, deketin kakak-kakak Ukmi Nurul Ilmi, pasti dibantu. Kayak misalkan kita mau belajar da'i-da'iyah, wah cari tuh kakak-kakak Ukmi Nurul Ilmi, bisa ini ya scroll di Instagramnya Ukmi Nurul Ilmi, dicari tuh. Wah, kita spoiler. Terus mau belajar desain grafis, wah bisa banget tuh nanti sama kakak-kakaknya. Jadi dan terus kelupaan lingkungan yang mendukung. Kalau misalkan kita lingkungannya pengen dapet, kita tuh misalkan ya aku pengen belajar, pengen dapet temen tuh yang ngingetin kebaikan, terus ngajak kebaikan. Pokoknya itu biar hidup kita tuh bermanfaat bagi orang lain gitu. Caranya gampang banget guys. Join Ukmi Nurul Ilmi UIN Raden Mas Said Surakarta. Dijamin kalian kalau join Ukmi Nurul Ilmi, berbagai kegiatan sosial yang mana membuat kita upgrade diri, membuat kita mengenal apa itu kebaikan, berbagi itu indah, itu caranya. Join Ukmi Nurul Ilmi ya, jangan lupa. Nanti kalau pas UKM Fire lihat pasti jos. Terus lanjut Kak.
Lanjut ke slide berikutnya. Terus mencoba dan jangan takut gagal. Ya, kunci dari semuanya itu keep trying, and always keep trying. Kita terus mencoba, coba. Kita dikasih makanan, pizza, kita cuma liatin doang. Itu enak nggak sih? Kalau kita nggak cobain, kita nggak tahu itu enak atau enggak, ya nggak? Makanya apapun itu, kita harus mencoba dulu, kuncinya coba. Kalau kita nggak bisa, kadang kita ngerasa, wah mau ikut lomba ini itu, tapi kok kayaknya ngerasanya aku nggak bisa sih, wes toh. Yang penting coba dulu, siapa tahu, jebol gitu. Terus jangan takut gagal, karena gini, gagal itu, ketika kita gagal bukan berarti kita kalah ya, karena bisa jadi ada keberkahan di kegagalan itu. Ketika kita gagal, kita malah tambah dekat sama Allah. Kita rajin sholat tahajud, kita rajin ngaji. Jadi hubungan kita sama Allah itu lebih makin dekat, ya nggak? Terus sebentar ya. Nah tapi kalau misalkan kita berhasil terus, bisa jadi nanti kita kena bisikan setan. Wah, kamu hebat, kamu keren, kamu ini dari yang lain. Kita jadi takabur, jadi sombong, ya kan, nauzubillah ya. Jadi kita harus pintar-pintar, ketika kita gagal itu gini, biar kita tapi kalau gagal itu dalam sehari 2 hari itu sedih tuh nggak apa-apa sih, biasa itu emang manusiawi. Tapi habis itu kita harus gini, bangga sama diri kita gini, wah aku hebat ya, aku kuat, ternyata aku bisa sampai di garis ini juga, di titik perjuangan ini, yang mana orang lain, yang padahal orang lain itu bisa, tapi dia nggak mau nyoba. Aku hebat dong, karena aku, walaupun aku belum bisa, tapi aku udah coba, dan perjuanganku ini akan aku apresiasi dengan cara, ya kalian kasih self reward ke diri kalian. Misalkan, self rewardnya apa sih kalau misalnya kita lagi sukses itu? Walaupun gagal tapi kita mengapresiasi diri kita, biar kita tuh nggak kok kayak malah aku mah ya apa ya, ini raiso, ngono raiso, wes lah tak anu wae. Jangan, kita harus mengapresiasi diri sendiri. Misalkan kalau aku lebihnya ke ini, ada deh. Gitu. Oke. Me time, bener banget, jalan-jalan. Me time itu sambil ini ya, me time yang hakiki. Me time sholat tahajud. Habis itu berdoa curhat sama Allah dan minta solusi, kasih inspirasi, buka Quran, Masya Allah, me time sekali itu. Jalan-jalan. Tapi jalan-jalan kalau sendirian juga nggak enak loh. Dek Fitiatun aja. Coba dong kapan-kapan ajakin aku jalan-jalan. Biar enak, jadi ada temennya. Oke, slide selanjutnya, Kak. Wah, ada rasa-rasa lewat. Oh ya, experience is the best teacher. Artinya apa sih? Ada yang tahu nggak artinya apa? Nggak apa-apa, on mic nggak apa-apa, kolom chat nggak apa-apa. Bebas. Apa? Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Masya Allah. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih Kak Anis dan Kak siapa tadi yang secret ya. Namanya rahasia, kurang tahu. Ya, jadi pengalaman itu adalah guru terbaik kita. Dari kegagalan tadi, kita belajar, kita dapat sebuah pengalaman yang mana mengajarkan kita. Gini, kita kan tadi gagal nih. Kita coba review. Oh, kenapa tuh aku tadi kurang maksimal? Ternyata aku kurang maksimal di sini. Oke, kita belajar tuh. Besok lagi kalau misalkan mau ikut lomba kayak gini, nanti aku harus lebih merhatiin ini nih, biar nanti bisa dapat rezeki, yaitu kemenangan. Nah, pengalaman itu juga bisa dari tadi relasi pertemanan. Tadi kan manfaatnya udah banyak banget tuh. Itu kan juga masuk ke pengalaman kita. Terus bisa jadi mentor juga, bisa dari lingkungan yang mendukung. Intinya, enjoy your process. Nikmatin prosesmu, jalanin, nikmatin, syukurin. Insya Allah semuanya akan indah pada waktunya. Oke, selanjutnya Kak. Udah berapa menit ya? Waktu saya tinggal berapa menit nih? Don't compare yourself to others. Jangan bandingin dirimu dengan orang lain. Ini banyak banget yang konsultasi.
ketika kita kan gini, keseringan scroll sosmed dan kita nggak bisa ngontrol diri kita, jadi scroll sosmed terus. Wah, gila ini dia temanku sekarang udah ini aja, udah sampai Turki aja. Aku masih dekem di sini di rumah. Wah, dia temanku udah bisa dapetin uang banyak, sedangkan aku masih jadi beban orang tua. Alah, itu capek men kita kalau bandingin diri kita, pencapaian kita dengan orang itu malah bikin kita jadi kayak gini. Pertamanya kita gini kan, orang tuh tegap, tapi lama jadi loyo, jadi insecure, terus mau ngapa-ngapain, enggak, dia ada yang lebih baik dari aku, udah. Gini, akan tiba masanya kita akan di posisi orang lain, gitu. Dan no matter how slow you go, nggak jadi masalah seberapa lambat kita berjalan. Yang penting, don't ever stop going. Jangan pernah berhenti berjalan, ya. Ingat, karena kita tidak tahu seberapa dekatkah kita dengan suatu kesuksesan itu. Jadi gini, yang baik itu adalah membandingkan diri kita dengan masa lalu kita, diri kita sebelumnya, itu yang paling benar. Jadi kita me time terus kita review, wah aku hebat ya, dulu aku pendiam, sekarang udah bisa nge-rap, udah bisa nyanyi, udah bisa show up di mana-mana, keren banget. Itu kita, bukannya kita sombong ya itu, tapi kita mengapresiasi diri kita, daripada kita banding-bandingin kita sama orang lain, ya nggak, lebih baik bandingin diri kita dengan diri kita di masa lalu itu, ya. Jadi udah kalau misalkan kita bandingin diri kita dengan orang itu, tapi kita bisa ngontrol diri itu maksudnya gini, wah dia bisa, aku pasti bisa, gitu. Kita kan bikin aura positif, itu nggak apa-apa. Tapi kan kebanyakan orang kalau bandingin diri sendiri dengan pencapaian orang lain, pasti jadinya tuh malah bikin dia loyo, nggak semangat, terus apa-apa kalau ditunjuk, udah nggak mau, bentar ya, gitu, cepet. Terus slide selanjutnya, Kak. Ya. Sip. Ini slide terakhir nih. Udah ada 30 menit ya tadi, atau kurang ya? Kecepatan ya? Oke, di slide terakhir ini kita akan sedikit meramaikan kolom chat ya. Jadi di sini kan ada audio. Nanti Kania minta tolong banget sama partisipan mahasiswa baru yang semangatnya tidak duanya, semangatnya menggelora sejagat raya, bisa tulis, ketik di kolom chat kayak boleh, aku bisa, aku pasti bisa, I believe I can fly, atau apalagi ini ya, kalimat-kalimat positif yang mana membuat kita memacu semangat adrenalin kita untuk semangat berproses terus. Jadi minta tolong buat Kak Operator nanti nyalain musiknya ya, Kak. Ya, bentar. Ini partisipannya udah pada siap belum? Ya? Udah siap? Halo? Siap, Kak. Siap ya? Siap. Siap. Oke. Ayo Kak, boleh Kak Operator di-on-kan ini musikku itu. Pojok kiri bawah, Kak. Ya. Sabar ya, partisipan. Kedengaran? Suaranya nggak kedengaran ya? Wah, kok nggak kedengaran? Volumenya mungkin, Kak. Bentar. Sabar ya, sabar. Pokoknya harus sabar. Kuncinya kita harus sabar. Sabar ya. Karena orang sabar disayang siapa? Ayo ketik di kolom chat ya. Terserah kalimatnya apa. Wuhu, kita aja duit. Gagal ada awal dari kesuksesan. Setelah mencoba. Ayo lagi. Kalimat aku pasti bisa. Boleh. Aku bisa. Aku percaya. Bisa. I believe I can fly. Ya, kalau mereka bisa, kenapa saya enggak? Wah, bener banget nih. Boleh diulangi lagi Kak Operator. Kayaknya ini semangatnya Mabani masih menggelora nih lagunya. Ya, diulang.
Semongko, keren. Semongko itu aku pasti bisa. Boleh ikutan nyanyi ya? Bila aku gagal ikut kamu melangkah aku bisa, aku pasti bisa. Putus asa, coba terus coba sampai aku bisa. Aku pasti bisa. Terima kasih semuanya partisipan maba yang semangatnya luar biasa, yang mana membuat panitia dan Kak Nia juga tambah semangat lagi. Oke, itu udah selesai ya. Mungkin cukup sampai sini sharing-sharing kita kali ini. Kalau misalkan ada adik maba nih mau curhat konsultan, nggak apa-apa loh curhat ke Kak Nia. Nih, tak ketik di kolom chat ya, kalau misalkan tadi belum sempat nulis. 0877 2438 598 3 Sip, ya itu boleh ya, boleh di-save nomornya. Gak apa-apa, jangan sungkan-sungkan buat cerita. Terima kasih semuanya. Cukup sekian dari saya. Seng gini, closing statement-nya bentar lagi ya. Seng semangat, jaga mood, insya Allah Gusti berkahi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali pemateri kita yang satu ini ya, semangatnya melimpah ruah, sehingga buat kita yang mendengarkan, buat kita yang nonton beliau tetap dan semakin semangat, karena wow, saya juga baru dengar suaranya langsung jatuh cinta nih sama mbaknya ya, sama kakaknya. Oke, untuk beberapa materi kita sudah selesai menyampaikan materi, dan saya juga yakin teman-teman banyak yang penasaran atau mungkin ada pikiran-pikiran yang bikin kita tuh kayak mengganjal gitu, yang ingin disampaikan atau ditanyakan atau mungkin dinyatakan untuk para pemateri kita. Nah, silahkan untuk para peserta yang ingin menanyakan beberapa hal yang masih diketahui untuk open mic atau di kolom chat ya. Untuk sesi pertama bisa di 3 pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya on mic, menyebutkan nama, jurusan, fakultas, dan asal. Belum ada kah? Apa sudah jelas semuanya? Atau mungkin malu-malu nih mau bertanya? Gak usah malu, silahkan. Ini para pemateri kita sangat open sekali, sangat terbuka buat teman-teman yang ingin. Ayo silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan di-on-kan mic-nya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Farida dari Prodi Tadris Matematika. Kak, saya mau tanya, ini tuh beasiswa di UIN Raden Mas Said itu hanya yang dipresentasikan di sini atau ada beasiswa lain? Oke, terima kasih Farida. Ya, terima kasih, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Silakan buat teman-teman yang lain, ada lagi yang tanya? Baru satu pertanyaan nih dari Farida. Silahkan. Masih 2. Silahkan 2 orang lagi yang ingin bertanya mungkin. 2 lagi nih. Ayo.
Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin dari pemateri kita ada yang jawab pertanyaan dari Farida. Beasiswa di UIN Raden Masa Surakarta itu hanya yang ditawarkan selama talk show ini, atau ada juga yang lain? Silakan para materi yang jawab. Mungkin dari Pak Orsi dari Skriptian bisa. Atau dari Kak Nian nih. Halo. Kak Orshida, apakah beliau sudah live? Oh, belum, Kak. Oke. Nah, jadi UIN ya sekarang ya. UIN Raden Mas Said itu biasanya banyak banget ya. Banyak banget. Bukan cuma di yang dipaparkan dari kemarin, dari tanggal 9 sampai hari ini. Bukan cuma itu, tapi banyak banget termasuk beasiswa. Bentar. Saya carikan ini dulu, sumbernya dulu. Ini Wah, kita sambil menunggu Kak Orshida ya. Nah, saya mungkin agak sedikit tahu ya kalau untuk beasiswa yang ada di UIN memang banyak sekali. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya qadarullah tidak diterima di salah satunya karena banyak sekali pilihannya. Gitu ya. Gimana nih Kak Orshida masih bersama sama kita ya? Oke. Masih mencari sumber. Wah, yang bertanya makin banyak, alhamdulillah. Kita stop dulu ya. Sudah ada 4 pertanyaan. Nah, mungkin sambil menunggu Kak Orshida nih, mungkin dari Kak Nia, halo Kak Nia. Halo Kak Bisa, Derita. ya Insya Allah. Iya, bisa bantu pertanyaan. Gimana Kak? Maaf, suaranya rada Rada putus-putus ya, ya Allah. Udah enggak. Oke, jadi ya bisa menjawab pertanyaan yang lain mungkin dari Anisai asal Karanganyar.
apakah kita bisa mengambil beasiswa lebih dari satu? Oke. Nah, dari Kak Nia mungkin bisa kasih jawaban. Baik. Setahu saya ya, kita hanya boleh mengambil satu beasiswa. Karena begini, ketika kita udah ambil satu, kita harus bagi-bagi ya sama yang lain. Jadi yang lain kan juga pengen banyak yang berusaha juga nih dapetin beasiswa. Nah, misalkan kita udah dapet satu beasiswa, kita harus bersyukur. Satu aja itu udah pengorbanan dan perjuangannya itu keren banget dan saingannya juga hebat dah. Jadi makanya kebanyakan di beasiswa itu mencantumkan persyaratan bahasanya tidak sedang mendapatkan beasiswa begitu. Insya Allah seperti itu. Jadi satu aja insya Allah sudah cukup dan membantu sekali. Ya, begitu mungkin kan diri saya. Ya, terima kasih Kak Nia. Sedikit menambahkan, benar seperti yang Kak Nia bilang tadi ya. Apakah kalau kita udah dapat satu ya satu aja insya Allah cukup ya. Nah, tapi sebenarnya untuk beasiswa sendiri itu tergantung dari seperti yang ini mungkin ada teman-teman yang di hari pertama yang juga pertanyaannya sebenarnya beasiswa sendiri itu tergantung dari yayasan atau yang memberikan beasiswa itu. Ada yang mensyaratkan harus nggak mendapatkan beasiswa lain, tapi ada juga yang boleh. Misalnya kita sudah dapat beasiswa dan mau mendaftar, itu boleh. Ada yang seperti itu. Tapi ya itu lagi. Banyak orang yang ingin bukan banyak banyak orang yang juga butuh pertolongan dalam hal seperti ini, butuh bantuan. Kalau kita udah dapat sendiri, kasih kesempatan untuk orang lain seperti itu. Nah, terima kasih Kania. Nah, gimana Mbak Karsia? Oh ya, tambahan buat yang tadi ya. Jadi ini banyak banget ya kalau YIN ini UIN Raden Said ini banyak banget sumber beasiswanya ya. Dia ada yang dari lembaga amil zakat, ada juga berasal dari universitas sendiri gitu ya. Nah, ada yang eksternal juga ada. Super Semar kemarin ada nggak Kak? Ini apa namanya talk show-nya beasiswa Super Semar? Belum ada Super Semar. Nah, itu juga ada. Nah, tapi kalau Super Semar ini setahu saya dia itu eksternal ya, Kak? Iya bukan? Biasa eksternal, bukan dari kampus. Nah, itu juga ada kerjasama. Ini Super Semar ini menyeluruh ya. Ini apa namanya umum, secara umum. Dan itu kerjasama universitas dengan sumber lain, bukan dari universitas gitu pokoknya. Terus ada juga dari Bank BRI Syariah, terus itu ada dari Bank Indonesia juga, bidik misi paling penting ya, bidik misi, terus ada Lasnas kemarin, banyak banget, dan kalau mau tahu lebih lanjutnya ya nanti sering-sering main ke Siakat aja, nanti banyak banget informasi-informasi tentang beasiswa, dan itu tadi gitu ya, harus rajin-rajin main ke Siakat gitu, soalnya kalau nggak mau ketinggalan info biasanya tuh sering nyesel karena ternyata ketinggalan info, kemarin terakhir pendaftaran ternyata, padahal sebenarnya kalau misalkan kita lebih gesit gitu ya, mungkin kita bisa dapat peluang itu. Jadi sering-sering mainlah ke Siakat gitu. Dan ini tuh berubah-ubah ya. Kalau di UIN Raden Masa itu tuh informasinya berubah-ubah. Maksudnya berubah-ubah itu nggak mesti misalkan kemarin itu pendaftaran beasiswa tahfidz itu di bulan Februari, terus nanti di semester depan itu bulan Februari juga, itu nggak mesti gitu. Jadi benar-benar kita tuh yang harus berusaha gitu ya, untuk seniat mungkin untuk mencari informasi tentang beasiswa itu gitu. Itu sih Kak menurut saya. Ya, terima kasih Kak. Nah, ini sepertinya banyak sekali yang penasaran sama beasiswa tahfidz.
Dari pertanyaan dari Ahsan Zain dari Wonosobo, Prodi Sastra Inggris. Beliau bertanya, beasiswa tasfid pasti tuntutannya harus menjaga hafalan kan ya? Pasti ya, pasti banget. Nah, tips bagi waktu antara kuliah, hafalan, dan organisasinya gimana, Kak? Nih, Kak Rusyida nih, tipsnya gimana nih bagi waktu, manajemen waktunya gimana? Gitu. Oh ya, juga tambahan buat materi yang tadi. Jadi di UIN Raden Said ini enaknya, gampangnya kalau mau beasiswa tafid itu nggak ada yang namanya tes hafalan. Jadi kita cuma mengajukan berkas, kemudian nanti dicek sesuai atau tidak, terus habis itu dipertimbangkan mungkin IPK-nya juga, kemudian juga sertifikat-sertifikat lain. Nah, itu jadi pertimbangan karena kita sama sekali nggak dites tafidnya gitu. Nah, jadi kewajiban untuk menjaga, terus tanggung jawab untuk menjaga itu kita sendiri yang menanamkan, karena dari kampus nggak ada kewajiban itu gitu. Maksudnya nggak. Kalau misalkan di kampus lain kan biasanya nanti di per semester nanti ada apa namanya tes tahfidz kayak gitu kan. Nah, kalau di UIN Raden Mas Said itu kan nggak ada. Jadi kalau misalkan kalian daftar sudah keterima ya sudah gitu, tidak ada tes lagi, hanya pengumpulan berkas saja. Nah, kalau saya pribadi gimana caranya menjaga apa namanya hafalan gitu ya, membagi waktu antara kuliah, saya juga alhamdulillah ngajar juga, terus habis itu sama organisasi. Yang penting itu kita punya satu waktu yang kita fokuskan untuk Al-Quran gitu ya. Untuk Al-Quran itu misalkan kita istiqomah di satu waktu aja, misalkan di pagi ya, pagi sebelum kuliah itu kita murojaah dulu, misalkan murojaah 2 juz gitu misalkan. Nah, itu istiqomahkan misalkan di 2 juz itu di pagi hari sebelum kita mulai kuliah itu kita harus selesai 2 juz murojaah. Besok kayak gitu lagi, besok kayak gitu lagi. Dan kalau bisa itu kalau misalkan hafalannya itu pengen kuat, berarti dia harus dijaga dengan sholat gitu ya. Dijaga dengan sholat. Jadi misalkan kita sholat tahajud gitu, kita merojaah sebelum tahajud itu malamnya atau mungkin siangnya kita merojaah hafalan dulu, kemudian nanti waktu sholat tahajud kita baca di dalam sholat. Itu insya Allah kuat banget. Jadi kalau misalkan siang kita kuliah atau kita kerja mungkin ya, atau kita kegiatan-kegiatan yang lain itu tuh tetap terjaga kalau misalkan kita istiqomah murojaah di pagi atau di malam sebelum tahajud, kemudian kita baca waktu sholat tahajud atau waktu sholat sunnah yang lain, itu insya Allah tetap terjaga gitu. Wah, intinya nggak ada alasan buat nggak murojaah ya, karena memang kalau murojaah itu sepanjang hayat ya Kak Arsyida ya. Iya, benar-benar banget. Iya, nih. Wah, ini juga ada pertanyaan nih dari Adinda Zahwa, asal Bekasi. Jauh sekali ya. Beasiswa tahfidz itu nantinya akan ada tes hafalannya atau enggak? Oh, tadi udah dijawab ya, bahwa kita cukup menunjukkan syahadah. Iya kan Kak Orsida ya? Cukup menunjukkan syahadah dan tidak ada tesnya. Kemudian, atau mungkin ada yang lain Kak Arsyida? Oh ya, Selain itu? nanti juga ini kalau misalkan mau lebih meyakinkan gitu ya, kalau misalkan kita beneran mau daftar beasiswa tahfidz, datang langsung ke subaknya. Karena biasanya kalau kemarin itu saya itu bagian kampus itu ternyata sekarang lebih selektif gitu ya, karena kemarin ternyata banyak yang melampirkan sertifikat 30 juz, tapi ternyata itu nggak asli 30 juz gitu ya. Nah, jadi kalau mau lebih jelas dan lebih mantep gitu ya, itu datang langsung ke bagian subak, dikirimkan langsung, bukan dikirimkan langsung, ketemu langsung dengan bagian subak kemahasiswaan, kemudian nanti biar dicek dan biasanya langsung ditanya, ini asli 30 juz atau enggak nih gitu. Ini 30 juznya baca aja atau hafal nih kayak gitu. Pernah diujikan atau enggak? Nah, kayak gitu. Itu pengaruh banget ternyata. Jadi kalau misalkan nanti cuma ngirim syahadah terus ternyata masnya ragu pokoknya bagian subak kemahasiswaannya tuh ragu, ini beneran nggak ya, ini kayaknya syahadahnya ini deh cuma baca doang deh, kan ada di beberapa pondok itu yang dia memberikan syahadah atau sertifikat itu bukan 30 juz menghafal tapi 30 juz membaca, itu ada.
Nah, ternyata kemarin ada beberapa mahasiswa yang menyalahgunakan gitu ya, menyalahgunakan beasiswa gitu. Ternyata dia belum hafal tapi dia melampirkan bahwa dia sudah hafal. Nah, itu agak bermasalah. Jadi kalau misalkan beneran mau ambil beasiswa tahfidz, datang langsung ke kampus aja, biar nggak gini. Biar tidak ada prasangka lah ya, prasangka buruk nih beneran apa enggak gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Kak. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari Kak Ilah Husna asal Nganjuk dari Prodi Akuntansi. Izin bertanya, gimana sih cara yang efektif untuk kita membagi waktu antara kuliah dan organisasi, sedangkan kita juga disibukkan dengan kegiatan pondok. Nah, mungkin dari Kak Nia, bisa bantu jawab? Baiklah, terima kasih ya. Tadi siapa yang bertanya? Kak Ila. Ila ya, karena pertanyaannya, Masya Allah, sepertinya Kak Ila ini ya, nyambi di pondok ya. Makanya pengen organisasi oke, kuliah oke, tapi sayang di pondok itu ada tuntutan begitu. Karena seperti ya, soalnya saya dulu pas waktu di pondok itu pernah lihat seniornya itu, wah ini gimana, kadang ya kepo kayak gini keponya, kakaknya ini sibuk di pondok ngajar, sibuk kegiatan gini-gini, tapi kuliahnya juga oke, IPK tinggi kumulat, gimana sih caranya? Ternyata kakaknya itu ini bikin skala prioritas. Jadi skala prioritas itu apa nih yang mau diprioritaskan gitu antara kuliah, organisasi, atau pondoknya itu. Nah, kakaknya ini memilih memprioritaskan kuliah, pondok, dan terakhir organisasi. Kayaknya organisasinya itu mungkin cuma berapa persen ya, Pak? 30%-an gitu. Tapi tetap aktifnya di mana? Di pondok itu. Jadi gini, fokus dan serius. Fokus itu serius di dalam setiap hal yang kita lakukan. Itu. Kalau misalkan yang tahu kemampuan kita itu kan sebenarnya kita sendiri ya. Kita mampu nggak sih kalau misalkan pengen semuanya diprioritaskan gitu. Kalau misalkan kita mampu, alhamdulillah banget itu. Tapi kalau misalkan kita nggak mampu, kita harus korbankan, nggak sampai dikorbankan sih, tapi ya dikorbankan dikit gitu. Yang mana kita minoritaskan. Jadi kita harus pintar-pintar nyusun skala prioritasnya itu. Apa nih kita mau fokus kemana nih gitu. Sebenarnya ya begitu aja sih kayaknya. Soalnya kalau untuk manajemen waktu itu kan sebuah tantangan ya, tantangan tersendiri. Apalagi posisinya kita juga mondok, pengen aktif organisasi, sama kuliah itu. Bagus sih pertanyaan, mungkin cukup itu. Dan mungkin Kak Derita nih bisa nambahin atau Kak Orchida ya, yang mana di Sambi mondok. Kalau saya nggak, jadi kurang bisa. Begitu sih kalau dari saya. Ya, makasih Kak. Sama-sama. Mungkin dari Kak Arsyida mau menambahkan yang sudah mondok juga kuliah juga organisasi. Pengalamannya perlu nih kita pelajari, perlu kita tahu. Oke. Kalau saya udah jadi kuliah, terus kayak ini nyambinya itu ngajar atau mondok aja? Mana tadi yang punya? Bila Husna ya? Mondok aja, Kak. Mondok aja, tapi boleh pegang HP? Boleh. Boleh ya? Nah, ini maksudnya tuh berarti kegiatan pondok ini ya? Kegiatan pondok misalkan belajar dunia kayak gitu-gitu ya? Atau kayak gimana nih kegiatan Iya, pondok? kayak gitu. Oh, ngafal juga? Atau enggak? Enggak hafalan Al-Quran. Oh, berarti belajar kitab ya? Iya. Iya. Oh ya. Yang penting itu kita maksimalkan apa yang sedang kita jalani, gitu ya. Jadi misalkan pasti kan juga ada pembagiannya. Misalkan belajar pondok itu pagi atau belajar pondok itu biasanya sore, gitu ya. Nah, waktu jam kita kuliah, ya udah kita maksimalkan waktu kuliah dengan baik. Maksudnya jangan misalkan waktu kita kuliah, kitanya malah nonton film misalkan.
jam kuliah malah kita harusnya ngerjain tugas malah ngapain ya. Nah itu kalau misalkan kita nggak bisa fokus di satu titik, akhirnya kita merusak hal-hal yang lain gitu ya, merusak hal-hal yang lain. Misalkan harusnya ngerjain tugasnya saat itu, saat kuliah, tapi karena kitanya nggak serius gitu ya, nggak serius, akhirnya nanti tugasnya harus dikerjakan waktu pelajaran pondok. Nah, pokoknya hal-hal kayak gitu itu coba misalkan kita tuh maksimalkan di satu titik aja. Kita nih lagi kuliah nih, oh berarti aku harus serius kuliah. Kita nih lagi belajar dunia nih, oh berarti aku harus belajar dunia. Kita nih kerja nih, oh berarti kita fokus di kerja. Jadi kerjakan satu titik dengan baik ya, maksimalkan satu titik, maka yang lain juga akan ikut mengikuti kebaikannya gitu ya. Jadi pokoknya yang penting kita tuh harus punya tekad, aku harus melakukan terbaik saat ini gitu ya. Yang saat ini aku lakukan itu harus aku lakukan dengan sebaik-baik yang aku bisa. Nah, nanti insya Allah itu akan mengikuti gitu kan. Kan yang penting nggak ada jadwal yang tabrakan. Itu yang paling penting, nggak ada jadwal yang tabrakan. Nanti kalau nggak ada jadwal yang tabrakan dan kita memaksimalkan apa yang sedang kita kerjakan, nanti insya Allah semuanya juga ngalir dengan baik juga gitu ya. Jadi yang penting itu tadi, jangan disambi. Kalau online kayak gini emang agak susah gitu, kuliah nggak nyambi-nyambi. Saya juga bisa kadang-kadang kalau kuliah sambil nyuci gitu, nanti nggak masuk ininya pelajarannya gitu. Habis itu harusnya ngerjain kuis malah ngapain, harusnya udah mulai mengerjakan tugas, misalkan udah dikasih tugas sama dosen gitu ya, harusnya bisa mengerjakan tugas saat itu juga, tapi karena kita nyambi dengan yang lain-lain, akhirnya numpuk di belakang. Nah, yang bikin tumpukan-tumpukan itu karena kita nggak bisa memaksimalkan waktu yang kita punya. Jadi manfaatkan waktu dengan baik gitu ya. Waktu kita tuh cuma sedikit, apalagi tuntutan kita banyak, maka maksimalkan waktu dengan baik juga. Gitu. Ya, terima kasih Kak. Nih, ada yang menambahkan, kuncinya fokus pada salah satu, kuatkan tekad dan niatkan untuk kebaikan. Masya Allah. Dari siapa nih? Umi Gembul. Gembul banget nggak nih? Oke, mungkin masih ada yang ingin bertanya lagi. Kita buka untuk 2 pertanyaan. Silahkan jika ingin ada yang menambahkan. Jika ada yang ingin menambahkan. Atau ada yang mau bertanya lagi. Silahkan. 2 lagi pertanyaan. Wah, jadi kuncinya itu ya, seperti yang Kak Nia, seperti yang Kak Rashida bilang, skala prioritas dan fokus itu perlu. Ya, jadi teman-teman nggak apa-apa lah sibuk ya. Sibuk itu indah. Mending disibukkan dengan kebaikan kan daripada disibukkan dengan maksiat. Oh, bagus untuk saya sendiri. Oke, lanjut. Silakan, ada yang bertanya lagi? Atau ada yang sharing? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada nih, kita pengen mendengarkan closing statement dari kedua materi kita. Mungkin Kak Nia, walaupun udah tambah lagi nggak apa-apa ya Kak Nia ya. Silakan dari Kak Rashida dulu, closing statement. Oke, nah kalau saya nggak nyiapin closing statement lagi. Suara saya terdengar nggak? Kok ini agak bergoyang gitu? Atau ikut bergoyang? Atau Terdengar Kak? kedengaran? Ya, terdengar. Oke. Ya, nanti kalau kita sudah masuk ke dunia kampus, berarti kita sudah masuk ke dunia yang bersibuk ya. Nah, tapi pastikan sibuk kita adalah sibuk dalam kebaikan gitu ya. Karena yang sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali gitu ya, orang yang tidak disibukkan dengan baik itu maka akan disibukkan dengan keburukan. Jadi nggak apa-apa sibuk, kayak tadi Kak Derita bilang, apa-apa sibuk kayak makan baik, daripada kita nggak sibuk dalam kebaikan, bisa jadi kita nggak sibuk dalam keburukan. Ya, waktu yang kita punya itu cuma
sebentar ya, sangat terbatas, maka manfaatkan waktu yang kita punya itu dengan baik, insya Allah nanti juga akan banyak kebaikan yang mengiringi kehidupan kita. Ya, terima kasih Kak. Mungkin dari Kania, lagi nggak apa-apa ya. Oke, closing statement-nya masih sama kayak tadi ya, atau masih? Suaranya mantul ya? Boleh minta tolong Kak Derita ini. Mute dulu. Ya, terima kasih Kak Derita. Oke, closing statement-nya masih sama ya, sama tadi, yaitu sing semangat, jaga mood, insya Allah Gusti berkahi. Karena kunci dari segala aktivitas yang kita lakukan yaitu kita semangat dulu sama mood kita. Kalau misalkan udah nggak semangat, moodnya jelek, pasti kita ogah-ogahan, ya kan? Nah, makanya balik lagi, sing semangat, jaga mood, insya Allah Gusti berkahi. Sudah, Kak. Ya, terima kasih. Nah, kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari hari pertama sampai hari terakhir. Ada kan teman-teman yang ikut dari awal sampai akhir? Ada nggak? Insya Allah ada ya. Insya Allah. Nah, jadi intinya gini. Ya Allah, siapa tadi? Oh, gila ya. Sangat gila. Ya, intinya gini. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita harus berdasarnya sama apa ya, kebutuhan kita tuh apa. Kalau untuk beasiswa sendiri kan dari hari pertama sampai hari terakhir sudah ditangkan banyak sekali pilihan beasiswa. Silahkan teman-teman di sini untuk pilih yang kiranya mampu. Pilih yang kiranya mampu di sini bukan hanya kita bisa, tapi bisa komitmen dan bisa bertanggung jawab terhadap pilihan kita itu. Dan kita bisa mampu menjalaninya, termasuk syarat-syarat dan sebagainya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, dan jangan pernah bandingkan diri kalian dengan orang lain, karena kita tentang waktu kita sukses itu punya masanya sendiri-sendiri, seperti yang tadi bilang ya. Jangan pernah bandingkan dengan diri kita dengan orang lain, karena sukses kita itu punya masanya sendiri. Mungkin saat kita belum, tapi suatu saat kita akan di posisi yang sama, bahkan lebih dari itu. Nah, seperti yang Kak ini, seperti yang Kak Orshita tadi bilang, maksimalkan waktu kita, jangan sampai kita disibukkan dengan hal yang buruk, dan jangan sampai kita itu malah menjadi disibukkan dengan hal buruk kita. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin semuanya bisa on cam karena kita foto dulu. Silakan Kak untuk masyarakat gimana itu udah Ayo yang belum on cam silakan. Please. Ayo. Sudah semua ya. Itu 1, 2, 3. Oke, lagi boleh. Boleh ya. Yang belum berpose silahkan berpose terlebih dahulu. 1, 2, 3.
Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Oh ya, sembari rehat nih, silakan teman-teman buat itu ada link ya, silakan buat diklik itu kayak semacam apa ya? Penasaran deh, biar diklik. Nah, silakan kliknya yang udah di-share. Sama jangan lupa untuk absen. Jangan lupa absen ya teman-teman. Nah, itu yang quizzes itu silahkan juga diklik. Kita main sebentar sebelum pergi, sebelum semuanya. Silahkan buat diisi. Kita main-main sebentar. Siapa tahu kan dapat door prize dari panitia kan? Wow. Nanti yang sudah bisa ke kolom chat ya, sudah gitu. Yang quizzes. Saya ingatkan lagi ya sama teman-teman, jangan lupa buat absen. Jangan lupa buat absen, yang udah dilihat sama panitia. Jangan lupa buat absen. Nah, mungkin sambil mengerjakan nih ya, biar teman-teman mendengar background dari suara saya. Jangan lupa buat teman-teman yang pengen mengeksplorasi biologi, pengen mungkin
pengen mengembangkan tensinya, jangan lupa buat gabung sama kita di UKMI Nurul Ilmi UIN Raden Mas Surakarta. Setelah nonton kembang potensi dan bakat teman-teman di sana, yang nulis, yang suka ngedit, yang suka nyanyi, yang senang senang berbicara, public speaking, buat kayak semacam dakwah dan sebagainya, bisa loh ikutan sama kita, sama kami di sini di UIN Nurul Ilmi UIN Raden Mas Surakarta. Nah, jangan lupa pesannya tadi seperti Kak Nila bilang, relasi. Nah, teman-teman bisa dapat relasi yang sangat luas dan banyak ketika teman-teman sama UIN Nurul Ilmi UIN Raden Mas Surakarta. Gitu ya. Udah semua? Udah juga? Gimana teman? Udah selesai? Udah ya? Alhamdulillah. Gimana Dinda? Kamu tadi dapat rank berapa? Kamu tadi dapat juara berapa? 80. 80. Masya Allah. Selamat ya. Udah lulus tuh. Nilai kakaknya aku belum. Udah boleh tuh. Oke nih ya, karena acara kita alhamdulillah selesai dengan sangat lancar. Buat teman-teman yang masih pengen cerita atau mungkin masih punya rasa penasaran, bisa teman-teman japri kita atau mungkin teman-teman pengen tahu nih info-info PBAK atau mungkin juga info beasiswa lain, bisa teman-teman japri kakak-kakaknya panitia yang ada di sini. Udah pada masuk grup semua kan, grup talk beasiswa. Nah, itu silahkan dijawab kakak yang ada di sana buat ditanyain, dikepoin masalah UKMI, masalah PBAK, masalah beasiswa atau masalah pribadi. Boleh itu. Nah, nanti silahkan tanya atau kakaknya boleh curhat dengan Kak gitu. Kalau kakaknya tadi open banget, silahkan tuh. Mungkin ada mau konsul nih, gimana ya aku kalau ngomong ribet. Saya juga ya. Ngomong ribet gimana caranya nggak ribet dan penuh sama kakaknya. Nah, silahkan buat teman-teman yang pengen tips trik kayak Kak Ania bisa jadi beliau gitu ya. Nah, teman-teman saya ingin mengutip dari Jack Ma bahwa dia pernah mengatakan hari ini sulit, besok makin sulit, besoknya makin sulit lagi. Ya, tapi setelahnya udah kebanyakan orang itu sudah menyerah besok, padahal setelahnya itu akan ada kemudahan. Jadi teman-teman, kadang kita itu menyerah dulu padahal kita sudah sampai di titik di mana kita tuh udah deket banget dengan solusi atau kemudahan. Nah, saya sebagai MC dan moderator, mohon maaf jika sinyalnya juga butuh perjuangan. Saya kalau teman lihat background saya ganti-ganti ya, saya ini nyari sinyal tadi. Mohon maaf ya, mohon maaf sudah salah kata, salah perbuatan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Oh, kita belum tutup, belum mengucapkan alhamdulillah. Yuk kita akhiri kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya katakan alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walakhir billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Kak. Ukmi Nurul Ilmi merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang keislaman di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Ukmi Nurul Ilmi hadir sebagai wadah untuk mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap sesama, baik di bidang sosial, pendidikan, life skill, dan keislaman. Sehingga siapapun dan dari latar belakang apapun bisa bergabung di Ukmi untuk mewujudkan suatu gagasan yang bisa memberikan kontribusi kebaikan untuk lingkungan kampus, masyarakat, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi Ukmi Nurul Ilmi kurang lebih 20 tahun lamanya telah memberikan kontribusi di kampus kami tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta. Tepat pada tanggal 15 November tahun 2001 yakni 28 Syakban tahun 1422 Hijriah, Ukmi Nurul Ilmi secara resmi bergabung dalam jajaran Unit Kegiatan Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Kantor Kesekretariatan Ukmi Nurul Ilmi berlokasi di Gedung Student Center lantai 1. Visi Ukmi Nurul Ilmi adalah menjadikan Ukmi Nurul Ilmi sebagai wadah aktualisasi dakwah profesional dalam rangka mewujudkan keilmuan dan keislaman masyarakat kampus. Selain badan pengurus harian, Ukmi memiliki 6 bidang yang saling bersinergi dalam rangka mewujudkan visinya. Bidang sumber daya manusia merupakan sebuah bidang yang berfokus pada penjagaan serta pengembangan bakat dan minat anggota Ukmi. Pelayanan umat merupakan bidang yang melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat seperti pengadaan kajian keislaman dan kegiatan aksi-aksi sosial. Bidang yang sering disebut humas ini bertugas mengelola media sosial dalam rangka mencitrakan Ukmi Nurul Ilmi serta menjalin hubungan silaturahmi baik di dalam maupun di luar kampus. Bidang kewirausahaan adalah bidang yang menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan anggota Ukmi serta sebagai salah satu sumber pendanaan kegiatan Ukmi Nurul Ilmi. Bidang keputrian merupakan bidang yang berfokus dalam melakukan kegiatan pembinaan, syiar, serta jaringan kemuslimahan. Bidang baca dan tulis Al-Quran merupakan bidang yang berfokus dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran bagi masyarakat kampus melalui kegiatan tahsin, kaligrafi, dan qiraah, serta mengenalkan wawasan seputar Al-Quran. Ukmi Nurul Ilmi 2021 Sinergi Aksi dan Kebaikan. Ukmi Nurul Ilmi membangun